Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu topik diskusi yang cukup bermanfaat dan baik. Tadi Pak Mus sudah mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dengan ilmu, kesejahteraan akhirat juga dengan ilmu, keduanya juga dengan ilmu. Ya. Apa yang kita lihat sekarang ini, Indonesia pada umumnya ya, kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan kita sekarang lebih banyak teori daripada praktek. Nah, ini kenyataan. Berbeda dengan Finlandia ya Pak Nur ya. Nah, Finlandia itu 80% praktek, teorinya 20%. Nah, begitu. Kita berbalik dalam 40 teori, 20% praktek. Nah, itu. Sebetulnya ilmu Islam ini mengajarkan kepada kita tidak berteori saja, tapi justru arahnya praktek. Kalau kita simak kemarin itu penjelasan Pak yang mengenai penceramah kemarin Pak apa namanya? Yang tasawuf Pak Ruslan ya. Ya dia kan bawa ayat itu wal asri innal insana lafi husar ya. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Itu berarti bata iman yang ada itu harus diaplikasikan menurut Pak Anu itu kemarin Pak Dokter itu. Tanpa aplikasi itu imannya sekedar teori saja. Seolah-olah hanya menghafal rukun iman dan rukun iman. Nah, jadi berpesan-pesan kepada kebajikan dan kesabaran itu aplikasi itu sebenarnya. Ya. Jadi kita disuruh untuk mengaplikasikan. Nah, juga Allah berfirman, Inna ataina kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Tidakkah aku telah memberimu banyak, maka sembahlah Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah itu, jadi suruh kita berpraktek memang. Nah, saya pernah suatu waktu memesan alat. Ada itu alat di sudut meja, bersiku begini untuk menahan kaca. Saya perlukan untuk kotak film. Maka saya datang ke STM Jalan Sunu, ya. Saya pesan di sana. Di sana saya pesan 1 minggu saya datang belum dikerja. Dia bukan tidak tahu ilmunya bagaimana membuat cekungan itu, tetapi dia tidak, karena tidak pernah berpraktek barangkali, ya. Ujung-ujungnya tidak jadi itu alat, tidak jadi. Dia tahu, dia terangkan sama saya, sebenarnya ini cara membuatnya begini, dia tahu. Tapi kenapa dia tidak buat? Nah, itulah pentingnya kita perlu banyak berpraktek sebenarnya ya, mempraktekkan ilmu itu. Ya. Hanya dengan berpraktek teori itu bisa jalan. Sebenarnya teori itu juga berasal dari praktek. Praktek yang dibuat menjadi ada asas-asas, ada teori. Nah, menjadilah dia satu ilmu yang bisa Nah itu. Jadi kembali saya katakan bahwa idealnya memang satu ilmu itu harus dipraktekkan. Jadi lembaga-lembaga penelitian harus disertai dengan lembaga praktisi ya, keterampilan dalam hal ini ya. Kita bersyukur di majelis kita ini kita punya pengurus ada merencanakan untuk membuat pelatihan-pelatihan bagi generasi muda dan anak-anak santri, kemudian apa namanya itu majelis-majelis, sehingga mungkin bisa kita aplikasikan ilmu-ilmu terapan itu ya. Ya, sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang urgensi ilmu. Imam Bukhari ada satu bab khusus, judulnya itu al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata, maka harus ada ilmunya. Ya. Kenapa? Karena kita akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmin innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang itu, karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, bahwa ilmu itu harus diamalkan. Ilmu itu dia bukan ibadah li zatihi, tapi ibadah li gairihi. Jadi bukan ibadah zatnya ibadah, tetapi ada yang diinginkan dari itu. Ya, bukan ilmu itu sendiri ibadah, tapi ada yang diinginkan dari itu. Makanya dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka dia dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Ya, di sini disebutkan ilmu, menuntut ilmu. Padahal jalan menuju surga itu banyak. Ada sholat, puasa, haji, banyak sekali. Berbakti kepada orang tua banyak. Tetapi kenapa disebutkan hanya ilmu? Karena semua itu kita tidak bisa lakukan, menuntut ilmu, sholat apa dan sebagainya, kita tidak bisa lakukan kalau kita tidak punya ilmunya. Ya, kita tidak mungkin bisa salat kalau kita tidak tahu ilmunya. Kita tidak mungkin bisa haji kalau kita tidak tahu ilmunya. Maka kita harus punya ilmu, dan ilmu itu harus diamalkan, karena nanti akan ditanya. La tazalu qadam 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser kaki kita pada hari kiamat kecuali nanti kita akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmumu, apakah kau sudah amalkan? Jadi kalau kita sudah punya ilmu, apakah kita akan ditanya nanti, apakah kita sudah amalkan? Nah, sekarang ilmu itu luas. Ya, seperti tadi di internet banyak sekali ilmu. Itu luas. Sedangkan umur kita ini pendek. Iya. Makanya kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, al-ilmu katsirun wal umru qasirun. Fakhudh minal ilmi ma yahtaju ilaihi fi amri dini. Ilmu itu luas. Umur kita pendek. Maka ambillah ilmu yang terpenting yang engkau butuhkan. Ya, secara garis besar ilmu itu ada 2. Walaupun ini tidak ada dikotomi, yaitu ilmu agama dan ilmu dunia. Ya, secara garis besar. Karena itu kita perlu skala prioritas. Ya, karena tidak mungkin kita semua bisa ambil ini ilmunya. Harus ada skala prioritas. Dan ini penting sekali, ini skala prioritas dalam kita menjalani kehidupan. Karena tidak semua kita bisa ambil ilmunya. Harus ada skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Kita lihat hukumnya. Hukum menuntut ilmu agama dan hukum menuntut ilmu dunia. Hukum menuntut ilmu agama itu dia fardu ain. Walaupun nanti ini menuntut agak asalnya fardu ain, walaupun nanti ada bagian-bagiannya, ada fardu kifayah, ada fardu ain, ada sunnah. Kemudian hukum menuntut ilmu dunia itu asalnya mubah, tapi dia bisa menjadi fardu kifayah. Kapan dia menjadi fardu kifayah? Ketika ilmu tersebut bisa menjadikan bermaslahat atau bisa bermaslahat untuk kehidupan kita di dunia, untuk urusan kita di dunia. Jadi ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu keteknikan, ilmu ekonomi, itu semuanya fardu kifayah. Harus ada sebagian muslim yang wajib untuk menuntut ilmu tersebut. Iya, tapi bukan fardu ain. Adapun ilmu agama, dia terbagi juga. Ada ilmu fardu ain, ada fardu kifayah, dan ada sunnah. Nah, ilmu fardu ain inilah yang harus kita berusaha, harus kita utamakan untuk kita tuntut, karena ilmu yang fardu ain ini akan ditanya nanti kita di hari akhirat. Seperti ilmu fardu ain itu seperti ilmu tentang sahnya ibadah kita, ilmu tentang solat, kita harus tahu itu ilmu tentang solat, ilmu tentang taharah, berwudu, kita harus tahu, karena kalau kita mau solat kita harus taharah. Ilmu tentang akidah, keyakinan, kita harus tahu, karena itu akan mensahkan akidah kita atau tidak, kita bisa tetap dalam keadaan keimanan atau tidak. Jadi perlu ada skala prioritas untuk kita menuntut ilmu. Maka ambillah ilmu yang terpenting yang engkau butuhkan. Ya, secara garis besar ilmu itu ada 2. Walaupun ini tidak ada dikotomi, yaitu ilmu agama dan ilmu dunia. Ya, secara garis besar. Karena itu
kita perlu skala prioritas. Ya, karena tidak mungkin kita semua bisa ambil ini ilmunya. Harus ada skala prioritas. Dan ini penting sekali, ini skala prioritas dalam kita menjalani kehidupan. Karena tidak semua kita bisa ambil ilmunya. Harus ada skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Kita lihat hukumnya. Hukum menuntut ilmu agama dan hukum menuntut ilmu dunia. Hukum menuntut ilmu agama itu dia fardu ain. Walaupun nanti ini menuntut agak asalnya fardu ain, walaupun nanti ada bagian-bagiannya, ada fardu kifayah, ada fardu ain, ada sunnah. Kemudian hukum menuntut ilmu dunia itu asalnya mubah, tapi dia bisa menjadi fardu kifayah. Kapan dia menjadi fardu kifayah? Ketika ilmu tersebut bisa menjadikan bermaslahat atau bisa bermaslahat untuk kehidupan kita di dunia, untuk urusan kita di dunia. Jadi ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu keteknikan, ilmu ekonomi, itu semuanya fardu kifayah. Harus ada orang muslim ada sebagian muslim yang wajib untuk menuntut ilmu tersebut. Iya, tapi bukan fardu ain. Adapun ilmu agama, dia terbagi juga. Ada ilmu fardu ain, ada fardu kifayah, dan ada ada sunnah. Nah, ilmu fardu ain inilah yang harus kita berusaha, harus kita utamakan untuk kita tuntut. Karena ilmu yang fardu ain ini akan ditanya nanti kita di hari akhirat. Seperti ilmu fardu ain itu seperti ilmu tentang sahnya ibadah kita, ilmu tentang solat. Kita harus tahu itu ilmu tentang solat, ilmu tentang taharah, berwudu. Kita harus tahu karena kalau kita mau solat kita harus taharah. Ilmu tentang akidah, keyakinan, kita harus tahu karena itu akan mensahkan akidah kita atau tidak, kita bisa tetap dalam keadaan keimanan atau tidak. Jadi perlu ada skala prioritas untuk kita menuntut ilmu. Ya, jadi ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Yang mana harus kita prioritaskan? Maka kita harus pelajari dulu baik-baik ilmu yang fardu ain itu. Kenapa itu ilmu agama kita harus betul-betul tuntut, diwajibkan ada fardu ainnya? Artinya tidak semua ilmu kita harus pelajari. Atau saya sampaikan dulu, itu fardu ain. Kalau kita tidak kerjakan, kita berdosa. Ya, itu fardu ain. Kalau kita tidak kerjakan, kita berdosa. Semua muslim kalau fardu ain kita berdosa. Nah, apa urgensinya itu ilmu agama kita kerjakan? Urgensinya supaya kita bisa merealisasikan tujuan penciptaan kita. Ya, kita kan lahir di dunia ini tujuannya apa? Untuk beribadah. Kan begitu, untuk beribadah. Tidak akan mungkin kita bisa beribadah kalau kita tidak punya ilmunya. Ya, tidak mungkin kita beribadah kalau kita tidak punya ilmunya. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui itu ibadah, berilmu tentang ibadah. Ibadah itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa kita bisa percaya dari utusannya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersaksi. Kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Dialah yang menginformasikan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang diperintahkan dan yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang wajib untuk kita pelajari. Intinya, apa saja yang ibadah yang kita mau kerjakan, maka wajib bagi kita untuk mengetahui ilmunya. Termasuk nanti puasa ini. Ya, puasa ini harus kita tahu ilmunya semuanya, tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, apa yang membatalkan. Maka dari itu mungkin bagus kita bikin Pak, 1 pekan sebelum puasa kita ada daurah misalnya tentang puasa, khusus tentang puasa, supaya kita masuk puasa kita sudah tahu tentang apa itu puasa,